Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anjarayani dengan NIM 23134 dari kelas IF3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 3, membangun jaringan switch dan router. Ini ada beberapa perangkat yang kita butuhkan, yaitu satu router, satu switch, dan dua PC. Pertama, kita ambil routernya dulu. Pilih yang 4321. Kemudian pilih switch dan pilih yang 2960. Kemudian di sini kita juga butuh PC, dua PC. Maka pertama, ubah nama PC menjadi PCA dan PCB. Kemudian pada router kita ubah menjadi R1. Dan switch-nya ubah menjadi S1. Kemudian untuk latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah pertama yaitu kabelkan jaringan mengikuti topologi. Yang pertama, sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika perlu. Itu caranya kita ke connection, kemudian pilih Cooper Street Probe. Sambungkan dari PCA, pilih yang fast Ethernet 0, kemudian sambungkan ke switch, pilih yang fast Ethernet 06. Kemudian ambil lagi, sambungkan dari switch ke fast Ethernet 05 dan sambungkan ke router. Dan pilih yang Gigabit Ethernet 0,1. Kemudian dari router sambungkan dan pilih Gigabyte 0. Kemudian sambungkan pada PCB dan pilih fast Ethernet 0. Kemudian yang kedua, nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Pertama kita klik router, kemudian pada bagian config, dan pada Gigabit Ethernet ini kita on-kan semua. Kemudian tunggu ininya berubah menjadi hijau, yang tandanya sudah terhubung semua. Jika sudah, kita lanjut kepada latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan koneksivitas. Langkah pertama, berikan informasi IP statik ke interface PC. Langkah pertama, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA. Itu dengan cara klik PCA, pilih bagian desktop, kemudian pilih IP configuration, dan isi IPv address-nya. Bisa dilihat di sini. Untuk PCA, IPv4 address-nya itu 192.168.1 ya. Kemudian kita klik subnet mask-nya biar terisi otomatis. Dan isi default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian isi juga IPv6 address-nya itu 2001 kolon DB8 kolon HCAD kolon 1 kolon double kolon 3. Default gateway-nya FE80 double kolon 1. Jika sudah, klik saja. Kemudian pada PCB kita lakukan hal yang sama. Isi IPv4 address-nya. Lakukan hal seperti tadi.
Kemudian ping PC B dari jendela command prompt pada PC A. Pertama kita klik PC A. Kemudian pilih yang command prompt dan ping IP dari PC B. Klik command prompt, ping IP address dari PC B. Itu 192.168. Yes. Nah, ini akan memunculkan request timeout. Jika tidak berhasil, mungkin ini karena Windows Firewall perlu untuk dimatikan. Agar berhasil, kita lanjut kepada langkah 2, yaitu konfigurasikan router. Pertama, klik connection, terus buka, pilih konsol, sambungkan dari PCB, pilih yang RS232, terus sambungkan kepada router. Pilih yang konsol. Kemudian klik PCB, pilih terminal, kemudian klik OK. Sini kita ketikkan IN, kemudian masuklah ke modus konfigurasi dengan mengetikkan conft. Kemudian berikan nama perangkat untuk router tersebut dengan mengetikkan hostname R1. Kemudian matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Itu dengan cara ketik no IP domain lookup. Kemudian memberikan kelas sebagai password transkripsi privilege EXIC dan ketik n secret class. Kemudian ketik line console 0, ketik password Cisco, ketik login, kemudian exit. Kemudian yang nomor 7, berikan Cisco sebagai password PTY dan aktifkan login. Yaitu dengan cara ketik line PTY 015. Kemudian password Cisco. Dan klik login, terus exit. Kemudian melakukan enkripsi terhadap password plain text dengan ketik service password encryption. Kemudian membuat suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Dengan cara ketik banner MOTD $, kemudian ketikkan perintahnya. Silakan login. Terus ketikkan IP address. Kemudian ketik IPv 6-nya. Kemudian ketik lagi IPv address 6-nya. Kemudian ketik no shutdown. Klik exit.
Dan lakukan lagi ketik intg 0/0/1. Ketik IP address-nya. Ketik IPv6 address-nya. Kemudian ketik lagi IPv6 address. Klik no shutdown dan exit. Kemudian langkah selanjutnya, konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Dengan cara mengetikkan int g 0/0/0. Kemudian ketik description terhubung ke PCB. Kemudian ketik exit. Kemudian ketik lagi int d 0/0/1. Kemudian ketik description terhubung ke PCA. Terhubung ke S1. Kemudian ketik exit. Langkah selanjutnya, aktifkan routing IPv6 dengan memasukkan perintah IPv unicast routing. Ketik IPv6 unicast routing. Dan ketik exit. Untuk selanjutnya, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Dengan cara ketik copy running config dan startup config. Keluar oke, berarti ini sudah selesai. Nah, ini di X aja. Kemudian yang langkah berikutnya, ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita klik PCA, kemudian buka command prompt, kemudian ping IP PCB. Di sini udah berhasil. Sudah, kita X saja. Kemudian pilih konsol lagi, sambungkan dari PCA ke switch. Kemudian konfigurasikan switch. Yang pertama, masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege exit. Klik PCA, kemudian ke terminal, klik OK, kemudian enter. Terus klik IN, kemudian klik OK, kemudian hostname S1. Lakukan seperti tadi.
Kemudian konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Dan tuliskan IP default gateway. Dan klik exit. Kemudian simpan running configuration ini ke file start of configuration. Dengan mengetikkan copy running config dan start. Kalau udah keluar oke, berarti sudah berhasil. Nah, ini aja. Nah, ke langkah 4, pastikan koneksivitas end-to-end. Klik PCA, command prompt, kemudian ping PCB. Dilihat di sini telah berhasil. Iya ya. Kemudian dari A1 ping PCB. Kita buka switch, kemudian langsung ping PCB. Nah, di sini udah ada tulisan sukses. Jadi, ping telah berhasil. Kemudian latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Langkah pertama, menampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP router pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Dengan cara buka PCB, kemudian ke terminal, kemudian klik OK, dan kemudian ketik perintahnya, yaitu show IP route. Nah, di sini akan muncul jawabannya. Kemudian nomor 2, gunakan perintah show IPv6 root pada router R1 untuk menampilkan informasi root IPv6. Kita klik perintahnya, yaitu show IPv6. Di sini kan muncul jawabannya. Kemudian gunakan perintah show IP interface G001 untuk menjawab pertanyaan berikut. Ketikkan perintahnya. Ntar aja. Nah, ini kan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tuh informasi IPv6, masukkan perintah ke the show IPv6 interface. Itu kita klikkan saja perintahnya, yaitu show IPv6 interface. Akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan perintah show IP interface brief pada router. Show IP interface brief. Show IPv
6. Dan kemudian klik lagi. Oh, IPv6 interface brief. Akan muncul seperti ini. Sudah, kita keluar saja. Kemudian langkah selanjutnya kita klik PCA, kemudian klik terminal, klik OK. Dan di sini kita ketikkan perintah show IP interface brief. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian pada pertanyaan ini, eh, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Untuk menjawabnya, kita buka pada PCB, buka desktop, dan klik terminal. Klik OK. Kemudian kita di sini bisa mengklikkan conft, kemudian ketik pmt G0/0/1. Kemudian ketik shutdown. Nah, itu akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Itu jawabannya, ping PCA ke PCB atau S1 ke PCB tidak akan berjalan karena IP address yang dimasukkan salah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.